Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 orang, yaitu 1. Julius Sintanus Sigentar Alam, 2. Muhammad Arjuna Alfian, 3. Septa Eka Putra, 4. Rika Angelina, 5. Fadia Amanda Putri, 6. Lutfi Gustiansyah, 7. Median Yuda Pratama, 8. Muhammad Fajar Setiawan. Ingin menjelaskan tentang teori inkrementalisme. Teori inkrementalisme atau teori inkremental yang disebut dengan incremental theory pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Charles Eliot Bloom yang dikenalkan melalui karya tulisnya yang berjudul The Science of Moving Truth, yang berupaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang disandang dan dipikul oleh teori rasional komprehensif. Kritik terhadap model rasionalitas komprehensif. Teori ini melihat pemecahan suatu masalah dengan sudut pandang yang lebih realistik terhadap keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan inkremental sendiri. Berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit-sedikit. Sifat-sifat disjointed planning. 1. Tidak terlalu ditunjang oleh penelaahan serta evaluasi alternatif rencana secara menyeluruh. 2. Hanya mempertimbangkan bagian-bagian tertentu dari kebijaksanaan umum yang berkaitan langsung dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan. 3. Berdasarkan lingkup perencanaan, maka perencanaan model ini lebih mudah. Perencanaan disjointed incrementalisme dapat menjadi alternatif dari perencanaan komprehensif, khususnya untuk mengatasi problem perencanaan yang sangat mendesak karena adanya keterbatasan finansial. Pembuatan keputusan yang inkremental pada hakikatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil dan hal ini lebih diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya konkret dalam mengatasi masalah sosial yang ada sekarang daripada sebagai upaya untuk menyodorkan tujuan-tujuan sosial yang sama sekali baru di masa yang akan datang. Teknik teori inkrementalis yang sering digunakan dalam mencapai tujuan akhir, yaitu 1. Observasi partisipan. Hanya turut serta dalam setiap diskusi dan aktivitas agar dapat mengerti lebih baik mengenai pandangan dari berbagai partisipan. 2. Brainstorming atau curah pendapat. Teknik kreativitas yang mengupayakan pencairan penyelesaian dari satu masalah tertentu dengan mengumpulkan gagasan secara spontan. 3. Brainwriting, teknik mencari ide dalam grup secara tertulis. 4. Permainan simulasi, kemampuan sesuai dengan objek peran. Proses dasar teori inkrementalisme. Teori ini melihat pemecahan suatu masalah dengan sudut pandang yang lebih realistik terhadap keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh pembuat kebijakan. Pendukung dari model ini menyatakan bahwa perubahan tambahan atau model tambal sulam jauh lebih cepat dari perubahan yang bersifat komprehensif atau menyeluruh. Inkremental sendiri berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit-sedikit. Hal yang paling mendasar dari model inkremental adalah adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam pembuat keputusan. Model inkremental ini hanya memusatkan perhatiannya pada modifikasi atas kebijakan yang ada sebelumnya. Contoh bentuk teori inkrementalis. 1. Rencana teknik tata ruang. Bidang penataan ruang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf G, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
pengordisasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan tata ruang dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Pedoman teknis. Menguraikan bagaimana langkah demi langkah kegiatan yang perlu diperhatikan untuk mendukung kelancaran kegiatan di lapangan. 3. Rencana operasional. Rencana operasional adalah lanjut perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang, jangka pendek, dan terutama berkenan dengan tujuan mencapai efisiensi. Rencana operasional adalah bagian dari rencana kerja strategis. 4. Rencana pembangunan tahunan. Sebuah patokan untuk mempermudah tercapainya suatu tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. 5. Rencana jangka pendek. Perencanaan yang meliputi jangka waktu sampai 1 atau 2 tahun dan tidak membutuhkan perincian yang sangat detail. Kelebihan dan kekurangan teori inkrementalis. Kelebihan dari inkrementalisme dibandingkan sistem formal lainnya yaitu tidak ada waktu yang terbuang untuk merencanakan hasil yang mungkin tidak terjadi secara politis bijaksana, karena tidak melibatkan perubahan radikal dan lengkap, itu mudah diterima, dan oleh karena itu prosesnya bijaksana. Kesederhanaan sangat mudah dimengerti dibandingkan dengan beberapa metode atau penganggaran lain yang digunakan dalam bisnis. Ini adalah salah satu yang paling mudah untuk dipraktikkan, karena seseorang tidak harus menjadi akuntan atau memiliki banyak pengalaman dalam bisnis untuk menggunakan bentuk penganggaran ini. Perubahan bertahap. Ada anggaran yang sangat stabil dari satu periode ke periode berikutnya dan memungkinkan perubahan bertahap dalam perusahaan. Banyak manajer terintimidasi oleh peningkatan anggaran yang besar dari satu periode ke periode berikutnya. Anggaran jenis ini tidak akan menimbulkan masalah karena didasarkan pada anggaran periode sebelumnya. Fleksibilitas sangat fleksibel, melakukannya dari satu bulan ke bulan berikutnya memungkinkan seseorang untuk melihat perubahan dengan cepat ketika kebijakan atau anggaran baru diterapkan. Menghindari konflik. Perusahaan dengan banyak departemen yang berbeda sering mengalami konflik antar departemen karena perubahan atau perbedaan anggaran. Dengan metode ini, anggaran ini lebih mudah untuk menjaga semua orang pada halaman yang menghindari konflik antar departemen. Kekurangan dari teori inkrementalisme yaitu satu waktu dapat terbuang percuma untuk menangani masalah langsung dan tidak ada strategi keseluruhan yang dikembangkan. Inkrementalisme dalam studi rasionalitas dapat dilihat dari cara diam-diam untuk membawa perubahan-perubahan radikal yang awalnya tidak dimaksudkan. 2. Kekeliruan Beagle atau anjing pemburu memiliki indera penciuman yang sangat baik, tetapi penglihatannya terbatas, dan dengan demikian dapat melewatkan mangsa yang muncul di depan tetapi melawan arah angin. Demikian pula dengan hanya berfokus pada perubahan bertahap pada kebijakan dan penerapan kebijakan. Organisasi beresiko kehilangan arah yang lebih luas dalam memenuhi mandat mereka. Kekeliruan Beagle adalah kritik utama terhadap inkrementalisme. 3. Kegagalan memperhitungkan perubahan. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pengeluaran akan berjalan sebanyak yang mereka lakukan sebelumnya. Namun dalam bisnis, hal itu jarang terjadi dan selalu ada variabel. 4. Tidak adanya insentif. Metode penganggaran yang sederhana tidak memberikan banyak alasan kepada karyawan untuk menjadi kreatif.
Mereka tidak memiliki insentif untuk berinovasi dan menghasilkan ide atau kebijakan baru karena semuanya terbatas. 5. Frefektif, gunakan atau hilang. Banyak karyawan yang melihat ini sebagai sistem gunakan atau hilang dari tahu bahwa anggaran tahun depan akan secara bertahap didasarkan pada tahun ini. Oleh karena itu, mereka tidak membelanjakan semua yang dialokasikan untuk mereka. Mereka mungkin tidak memiliki cukup uang untuk bekerja tahun depan. Itu menciptakan lingkungan di mana rimba didorong. Kesimpulan dari teori inkrementalisme atau incremental theory pertama dikenalkan oleh ekonom Charles Eliot Blum yang dikenalkan melalui karya tulisnya yang berjudul The Science of Making Truths, yang berupaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang disandang dan dipikul oleh teori rasional komprehensif. Kritik terhadap model rasionalitas komprehensif. Teori inkrementalisme melihat pemecahan suatu masalah dengan sudut pandang yang lebih realistik terhadap keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Inkrementalisme adalah metodologi perencanaan yang biasanya ditemukan di mana rencana strategis yang besar tidak diperlukan atau telah gagal untuk dikembangkan dan oleh karena itu sering disebut moving trope. Inkrementalisme adalah antitesis dari perencanaan pusat yang mengganggu, yang dapat menciptakan sistem kerja yang kaku, yang tidak mampu menangani masalah aktual yang dihadapi di tingkat akar rumput. Namun, tanpa kerangka kerja perencanaan pusat, pekerjaan inkremental sulit untuk didukung. Dalam sistem terstruktur yang oleh karena itu memerlukan tingkat kemandirian, keterampilan, dan pengalaman dari orang yang menangani masalah. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat kami jelaskan tentang teori inkrementalisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.